Selamat pagi kepada saudara-saudara yang berbahagia. Kita sedang melatih diri supaya bisa berubah sikap sifat baik melalui pikiran, melalui ucapan dan perbuatan kita. Salah satu kita sedang belajar tentang perdana, karena perdana ini berbagi ini setiap hari belum tentu itu sifat kita. Banyak orang berdana dalam wihara, jadi luar wihara tidak berdana. Ada juga orang suka function, bukan ada kegiatan function, tidak bisa melepaskan apapun. Jangan berpikir bahwa kita udah lancar semua hal. Nah, kita sedang belajar apa sifat kita yang tidak baik. Mau melepaskan sifat tidak baik itu tidak mudah. Setidaknya sifat jelek adalah satu sifat pikiran. Pikiran itu tidak baik sebenarnya, tetapi kita tetap menjaga, dilawat supaya awet. Dikit-dikit pikir, dikit-dikit pikir. Ada sampai dokter bilang, orang pikir banyak sampai lampunya rontok. Pikir apa sih? Kok sampai lampunya rontok? Ada juga orang stres, cabut lampu juga sampai rontok juga. Sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini? Tubuh kita ini dari tanah, sesuai dengan tanah aja. Yang kita makanan sehari-hari ini seperti ini kan. Ini kan dari tanah. Kemudian nanti ke Kalawang dapat sayur sepanjang begini lah, setengah meter sayur apa ini? Sawi pahit. Ya ampun, ini cocok buat tubuh. Kenapa cocok buat tubuh? Ke tubuh kita dari tanah, betul nggak? Tubuh kita dari tanah. Kita makan ini juga tanamnya di tanah. Kalau minum atau makan begini tidak akan lagi racun. Kenapa? Tanah ketemu tanah, air ketemu air, api ketemu api, angin ketemu angin. Kita belajar. Dan banyak orang sekarang pilih makanan tidak sesuai dengan tubuh, lalu bilang, kok cepat sakit ya, kok cepat tua ya, kok cepat mati ya. Ya karena memang nggak sesuai. Kalau tidak sesuai ya berarti perwanan. Nah, kemarin ketemu Pante, satu orang datang, Pante, saya agak benjoran di payudara, mungkin tumor. Oh, bayangkan apa yang kita lakukan, apa yang kita makan. Susu ibu sekarang sudah curiga oleh anak-anak sekarang. Kenapa? Berkumpulkan darah. Kalau darah kotor, susu ibu bisa kotor. Akhirnya kalau dia luka di luar berarti bukan susu murni, campur sama sel yang tidak baik. Tumor lah, kanker lah ya. Dalam waktu 2 menit, barusan omong selesai, saya minta didoakan. Di belakang maju lagi, saya juga katanya. Loh, gimana coba? Duduk di sini, datang Bante minta bantu obatin, didoakan, atau ada obat apa buat saya. Kenapa? Saya ada benjoran di payudara. Belum sampai 5 menit, ya, duduk di belakang, maju lagi, apa lagi? Saya juga benjolan juga.
Coba kita pikir, uang segini dengan dokter bilang penyerahan itu akan dengan akan operasi lah ini itu, kaget nggak? Kaget, betul kan? Maka nyaman sekarang merhati diri itu bukan dari agama, merhati diri dari diri sendiri, betul kan? Tubuh kita jangan titip ke orang lain, belajar baik di fisik, makanan gimana, minum gimana, tanah air api angin cocok sama tubuh. Dan juga jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran, urusan kesadaran hati, bertekad untuk merhatikan. Nah, jangan sampai kita sudah kacau balau, banyak pikiran tumbuk-tumbukan. Nanti saya mau belajar meditasi, aduh mana bisa tenang, betul kan? Dalam tubuh udah kanker, udah tumor, udah di mana-mana, udah lebar. Nah, kembali ketemu umat juga di Tanggerang juga sama juga, dengan udah operasi di mana-mana. Tadi dokter juga bilang pulang lebih 2 bulan dari sini ke depan. Gimana coba hidup? Mau meditasi, dokter sudah bilang kasih waktu cuma 2 bulan. Pindah alam, misalnya. Nah, mau meditasi saat itu ke bulu nggak? Objeknya apa? Ya kematian. Tenang tidak? Tidak tenang. Maka dhamma yang Bhante kasih sehari-hari dari ajaran Buddha, dari dhamma semua itu kapan bisa dipraktekkan? Atau mau mendengar saja lalu pura-pura lupa? Ini dhamma, ini untuk obat ya. Untuk obat. Pada usaha memberikan yang positif supaya positif dhamma ini menolong penyakit yang negatif. Pengaruh tidak? Seperti kita nih, cuaca begini, lain, panas, dari lilin. Coba kalau semua emosi lebih tambah lagi panas. Maka kita mendekat sama orang yang sakit, kita tuh sabar, kita harus jaga image bahasa itu. Harus tenang, damai, dekat sama orang yang tidak bahagia, kita harus bahagia. Dekat sama orang yang tidak sehat, kita harus sehat. Dekat orang miskin, kita harus mampu. Supaya jangan sama-sama. Betul kan? Ini banyak yang orang sakit demam ketemu yang pilek, sakit pinggang ketemu yang stroke, stroke ketemu yang stres. Apa terjadi coba? Satu klub, tahu nggak satu klub, satu DNA itu loh. Akhirnya saya sih sakit Bhante. Baru saja saya telepon ke saudara saya juga sedang sakit. Yang sehat malah nggak telepon ke yang sakit. Mana yang sakit telepon yang sakit. Betul nggak? Mau nengok orang sakit rata-rata juga pulang sehat nengok orang yang sakit. Yang sehat-sehat merhatikan dulu. Keluar dari meditasi nengok orang sakit mungkin cepat sembuh. Setelah baru selesai doa nengok orang sakit mungkin lebih cepat sembuh. Tolonglah kita. Dhamma itu Sang Buddha kasih untuk praktekkan, bukan untuk hafal. Sang Buddha memberikan kepada seperti Pancawakhi, Anja Konhanya Bapak Arya Mahanama. Bukanlah saat mendengar Dhamma Cakkappavattana Sutta itu Anja Konhanya besok praktekkan. Nggak, saat itu, saat mendengar dhamma udah praktekkan. Nah, udah sama piti, sama sangkapo, sama wajah, sama kamando, sama asiwo, sama wayamo, sama sati, sama samadhi. Udah muncul dalam hati kita. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, kejadian benar. Semua itu sedang dipraktekkan saat itu juga. Bukan kita mendengar dhamma lalu pikir ini oleh-oleh, bukan, jangan bawa pulang. Lebih baik sedang mendengar begini merenungkan, betul kan? Merenungkan. Kita sedang berada sikap baru, sikap perdana. Ada berapa orang yang mau belajar sifat perdana?
Sampai di pantai aja dibingung kaku-kaku, apakah satu persatu, apakah angkat semua, apakah dorong, apakah kadang di sini juga duduk juga kadang-kadang bercongkok, kadang-kadang berlutut. Betul kan? Beraja sikap sifat berdana aja nggak gampang, nggak gampang. Nah ya, seperti umat suka teriak-teriak gitu kan, sudah ada rekaman TP Kang Langit, udah teriak-teriak, nggak boleh. Padahal yang sedang omong juga muncul emosi, yang sedang berada pertama kali itu kaget juga, lama-lama dua-dua itu dosa. Kenapa dosa? Itu juga emosi, ini juga kaget. Jadi jasa muncul di mana sih? Boleh nggak sih pelan-pelan ngomongnya? Maaf ya, mungkin lebih baik ini aja kali ya, gitu kan? Kamu tiba-tiba sampai ditepuk tangan, nggak boleh. Munculkan emosi tanpa kesadaran. Kata nenek lihat begitu kadang-kadang kok jadi makanan tiba-tiba jadi bikin orang musuh. Betul kan? Sayu nggak salah, makanan nggak salah. Manusia sama manusia itu kurang sabar, kurang bijak, kurang kesadaran. Ngomong baik-baik. Kadang-kadang belum tentu agama Buddha loh. Karena mereka suka gosip Bante, setelah pulang rumah telepon Bante kok umat Purnameta itu kalah banget ya. Kenapa? Jadi kaget saya, aduh minta maaf ya saya. Sepertinya nggak berani lagi ke Purnameta. Kenapa? Dana tadi para teriak bahwa itu nggak boleh. Apa nggak boleh? Katanya dana kabupaten boleh pegang. Itu saya kan dari keluarga bukan Buddhis. Tapi teman saya suruh beraja pertama kali. Jadi saya nggak berani ke sini. Sampai sekarang nggak muncul. Jadinya gara-gara diteriak oleh umat Buddha kita. Maka kesadaran kita. Memang mereka pertama kali kita tuh beraja kesabaran. Mau kasih menjalankan, melancarkan kegiatan. Mereka pertama kali nggak mungkin lancar, betul nggak? Seperti umat undang mate makan, berapa kali itu saja diam. Mereka itu duduk satu meja sama mantri makan siang. Nah, karena mereka bilang itu menghargai saya. Setelah omong itu saya langsung nggak berani omong apa-apa lagi. Mereka bilang mau ditemani mante, mau menghargai mante. Tetapi kita bijak. Karena saya ambil piring nasi, ada apa makanan itu kan saya bilang, Kak, tolong ambil sedikit kasih ke Bante pegang piring. Saya ambil dulu, papanya ambil sini, Bante mau ini. Pulang-pulang seperti tangan Bante nggak nyampe. Karena saya suruh berdana supaya saya diterima sebagai jamaah kan. Ya dia nggak sadar, saya juga tahu. Dia nggak bakal tahu. Beda keyakinan juga. Kasih saja sih, setelah itu udah cukup ya. Tolong ini kasih Bante, ini enak nggak? Ya, coba diangkat. Ya. Setelah angkat berarti udah didanakan. Saya tidak bilang itu beliau berbuat salah. Akhirnya saya tolong samakan yang sudah didanakan. Setelah itu walaupun satu meja, karena mereka bilang kami biasa menghargai tamu adalah teman-teman. Nah, jadi duduk jadi teman. Coba kalau kita saat itu memang benar seperti satu sisi umat jangan sama-sama satu meja sama Bante. Satu sisi saya jadi tamu beliau sisinya menghargai saya, betul nggak? Karena pintar, bijak. Saya tahu saya jaga dhamma binanya, beliau mana tahu saya jaga dhamma bina. Beliau bilang udah makan. Ya pokoknya satu meja bulut gede begini saya ditemani, barangkali Bante butuh apa. Ada boleh cukup makan, saya cukup makan, enjoy ya, sampai selesai. Itu kan, itu maksud saya itu menghindari. Jangan sok menjadi agama udah benar semua agama yang lain salah. Jangan muncul. Lebih muncul itu jangan berbuat jahat, kayak berbuat baik secara nanti kelak. Ada sisi yang berbeda, betul nggak? Maka kita sebagai umat Buddha berbuat baik itu sangat penting, tapi jangan campur sama obat dosa moha. Sayu jadi bukan pai doang, betul kan? Jadi sayu jadi jelek ini. Kenapa? Karena orangnya jelek, sayu jadi ikut jelek. Jadi tidak tercapai dana murni. Nah ini berjaya kita.
beraja. Maka dhamma untuk praktekkan, bukan masuk kuping kanan keluar kiri kanan, lama-lama otak stresnya. Nah, lama-lama sudah tua juga, nggak tahu benar atau tidak selama ini. Maka pelan-pelan beraja. Karena senang sekali kalau umat merasa itu berdana dalam hati udah bahagia, fisik bahagia, makanan jadi danaman juga berbahagia. Karena kita tahu bahwa selama ini banyak umat KTP juga itu nggak beraja dari sifat menjadi berubah menjadi sifat dhamma. Dhamma itu damai, damai. Umat dana satu potong begini, kalau cuma satu, berarti saya bagi satu semua. Nggak mungkin saya ambil semua, petik sedikit bagi. Hatinya udah kebiasa bagi dari sekarang, daripada ambil semua dan pikir orang lain. Karena itu sifat lama. Sifat baru adalah berdana, berbagi. Sifat baru adalah meditasi. Sifat baru adalah kesadaran. Sifat lama bante adalah lupa. Sifat lama bante adalah emosi. Sifat lama bante adalah kebodohan. Sifat lama ada ilinya, ada sombongnya. Itu sifat lama bante. Jadi sejak mengetahui dhamma, kita usahakan tolong lobanya jangan terlalu banyak, tolong emosi gimana sabarnya, tolong kebodohan gimana timbulkan kesadaran. Bersama-sama kita lah perhati diri, ingat sang Buddha, ingat dhamma. Dhamma kudu praktek, bukan kudu pengetahuan saja. Nah, jadi hidup kita jadi bagus sekali, bisa isap dhamma, rasanya enak. Dan jadi gak ada musuh-musuh lampau, dan tidak ada musuh-musuh sekarang juga sampai ke depan. Ya, semoga kita ini berarti supaya sikap sifat baru ini baru loh, jadi orang baik baru seminggu. Hati-hati jangan lepas dengan takut sifat lama kesurupan lagi, maboklah. Semua juga membunuh, mencuri, asusila, bohong, pemabukan, kacau balau di alam kita. Nah, anumodana. Yatha-wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewaito dinang etanang upakapati icitang matitang tumanggi pamewa cemicantu taphe purentu sangkapa janto panaraso yatha maniso iraso yatha Dua viwajan dosa baroa koa winan Team bhavat wantarayo sukhi diyakayo koa Abhiwadhana siriya salim Uwadha bajayino Jataro dhamma Hi ayuwano sukhang Halang ayat jako dakina dinai sanggami supatithitan Yang garata hikaya sadhana so upakapati So ayati dhammo ca ayang nidasito Peatana puca cakata uralan Karanya bhikkhu namanupadinang Toa mei punya masutang anapakan Awatu sabha manggala rakantu sabha devata Anubhavena sada soti bhavantu te Awatu sabha manggala rakantu devata Sabha dhammanubhavena sada soti bhavantu te Awatu sabha manggalang Kanto sabha devata Sabha sangkhanubhavena Sada sotiyam bhavantu te
ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตัวข้าตัวภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตา semoga semua makhluk hidup berbahagia